Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Selvia Rendra Pratama, perwakilan dari kelompok 7 mata kuliah Bisnis Plan Lembaga Pendidikan Islam, beserta rekan saya Putri Alivia Ramadhani, Rohanita Suci Arifin, Sofyan Budi Ismail, dan Zarahul Iliyin akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai studi kelayakan bisnis pada aspek sosial ekonomi dan aspek legalitas. Pada materi kali ini terdapat 4 poin utama yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian studi kelayakan bisnis, yang kedua yaitu aspek sosial dan ekonomi, yang ketiga yaitu aspek legalitas, serta yang keempat yaitu indikator aspek sosial ekonomi dan legalitas. Untuk selanjutnya, yuk kita simak. Aspek sosial dalam studi kelayakan bisnis. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan hendaknya memperhatikan keseimbangan kehidupan sosial, karena perusahaan hidup berdampingan bersama dengan komponen-komponen lain yang berada dalam tatanan kehidupan yang pluralis dan kompleks, sehingga perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial. Adapun dampak aspek sosial mempengaruhi perubahan demografi, perubahan budaya, dan juga perubahan kesehatan masyarakat. Aspek ekonomi dalam studi kelayakan bisnis. Kondisi makroekonomi secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Data ekonomi makro dapat dijadikan indikator ekonomi yang dapat diolah dan dapat dijadikan sumber penting informasi dalam studi kelayakan bisnis. Aspek penilaian manfaat bisnis yang direncanakan dapat ditinjau dari berbagai sisi, seperti sisi rencana pembangunan nasional, sisi distribusi, nilai tambah, sisi nilai investasi per tenaga kerja, hambatan di bidang ekonomi, dan dukungan pemerintah. Dampak aspek ekonomi yang pertama dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga. Yang kedua, menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian pemerintah, baik lokal, regional, dan yang terakhir, pengembangan wilayah. Aspek legalitas atau aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis merupakan aspek yang mengkaji ketentuan hukum berupa legalitas suatu badan yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk jenis usaha berbeda-beda, tergantung pada kompleksitas bisnis tersebut. Adanya otonomi daerah menyebabkan ketentuan hukum dan perizinan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ketentuan hukum dan perizinan investasi untuk setiap daerah merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan analisis kelayakan aspek hukum. Indikator pada aspek sosial dan ekonomi. Indikator pada studi kelayakan bisnis merupakan suatu sarana perencanaan dan membantu proses komunikasi dalam suatu kelayakan bisnis yang akan dijalankan. Yang pertama ada indikator aspek sosial studi kelayakan bisnis. Yang pertama, perubahan demografi melalui terjadinya perubahan struktur penduduk, perubahan tingkat kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, dan perubahan komposisi tenaga kerja. Yang kedua yaitu adanya perubahan budaya yang meliputi terjadinya kemungkinan perubahan kebudayaan melalui perubahan adat istiadat, terjadinya proses sosial, dan perubahan peranata sosial. Yang ketiga yaitu adanya perubahan kesehatan masyarakat yang meliputi terjadinya perubahan parameter lingkungan, perubahan proses dan potensi terjadinya pencemaran, proses potensi besarnya dampak timbulnya penyakit, dan perubahan karakteristik spesifik penduduk yang berisiko terjadi penyakit. Selanjutnya yaitu pada indikator aspek ekonomi. Yang pertama ada peningkatan ekonomi rumah tangga, yang kedua yaitu perubahan pola nafkah, yang ketiga yaitu pola nafkah ganda, dan yang terakhir yaitu tersedianya jumlah dan ragam produk barang dan jasa di masyarakat. Selanjutnya yaitu indikator aspek legalitas. Yang pertama ada sarana perlindungan hukum yang memberikan rasa aman dan nyaman akan keberlangsungan usahanya. Yang kedua yaitu sarana promosi, karena dengan mengurus dokumen-dokumen legalitas tersebut, secara tidak langsung pengusaha telah melakukan serangkaian promosi. Yang ketiga yaitu menjadi bukti kepatuhan terhadap hukum, karena dengan memiliki unsur legalitas tersebut menandakan bahwa pengusaha telah mematuhi aturan hukum yang berlaku.
Yang keempat yaitu mempermudah mendapatkan suatu proyek. Dan yang kelima yaitu mempermudah pengembangan suatu usaha. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga kita dapat bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.